Hadapi new normal, pusat-pusat perbelanjaan di Surabaya terapkan protokol kesehatan secara ketat. Pengunjung yang masuk harus melalui bilik disinfektan, mencuci tangan, mengukur suhu tubuh, serta menjaga jarak. Selain cuci tangan hingga jaga jarak, para pengunjung di pusat perbelanjaan Surabaya juga diwajibkan menerapkan one-way system, yakni tak saling berpapasan atau berhadapan satu sama lain. Penerapan ini dilakukan dengan mengikuti stiker penunjuk arah yang diletakkan di lantai. Para pengunjung juga wajib masuk ke bilik disinfektan dan mengukur suhu tubuh. Pengunjung dengan suhu tubuh di atas 37 derajat tidak diperbolehkan masuk. Di Medan, Sumatera Utara, sejumlah pusat perbelanjaan telah kembali dibuka sejak sepekan terakhir. Salah satu pusat perbelanjaan yang kembali dibuka adalah Plaza Medan Fair. Pihak Plaza Medan Fair telah menerapkan protokol kesehatan seperti mengukur suhu tubuh, mewajibkan pengunjung memakai masker, menyediakan tempat cuci tangan, dan menjaga jarak. Meskipun masih saja ditemui pengunjung yang melepas masker dan tidak menggunakan masker. Hingga kini, Kota Medan sendiri belum menerapkan new normal karena angka kasus COVID-19 masih tinggi. Dan untuk mengetahui informasi seputar jelang new normal di Medan, Sumatera Utara, kita sapa Febrina Mutiara di sana. Febri, bagaimana persiapan Medan menjelang new normal? Ya baik, Lofi dan juga pemirsa, Medan tidak termasuk dalam 102 kabupaten kota di Indonesia yang diizinkan untuk menerapkan new normal hingga saat ini. Namun, walaupun belum diizinkan untuk menerapkan tatanan normal baru atau new normal, justru jalanan di kota Medan sudah mulai ramai, bahkan pada saat jam-jam tertentu saja sudah mulai mengalami kemacetan. Begitu juga dengan pusat-pusat perbelanjaan yang ada di kota Medan, masih terlihat ramai dikunjungi oleh para pengunjung, walaupun sudah diterapkan protokol kesehatan dari masing-masing pusat perbelanjaan itu sendiri. Saat ini saya berada di salah satu pusat perbelanjaan yang terbilang cukup ramai dikunjungi oleh warga kota Medan, baik itu sebelum masa pandemi ataupun saat ini. Di masa saat ini pengunjung masih tetap ramai mengunjungi Plaza Medan Fair. Nah, kebijakan dari masing-masing manajemen pusat perbelanjaan ini di Medan Fair ini sendiri, salah satu pusat perbelanjaan di kota Medan ini sendiri terbilang cukup ketat, di mana protokol kesehatan COVID-19 ini berdasarkan Perwal Wali Kota Medan nomor 11 tahun 2020 diterapkan, yakni baik untuk pengunjung ataupun mau pemilik usaha toko di dalam pusat perbelanjaan ini sendiri. Di mana, Lofi, ini beberapa protokol kesehatan yang sudah diterapkan di sini, diantaranya setiap pengunjung ataupun setiap pemilik usaha ketika memasuki pusat perbelanjaan ini, sebelum masuk ke dalam pusat perbelanjaan harus terlebih dahulu mencuci tangan di wastafel yang sudah disediakan oleh pihak manajemen pusat perbelanjaan. Selain itu, setiap pengunjung dan juga pemilik usaha toko juga wajib diperiksa suhu tubuhnya ketika memasuki pusat perbelanjaan dan wajib mengenakan alat pelindung diri berupa masker. Apabila hal itu tidak dipenuhi, maka mereka tidak diizinkan untuk berada di areal pusat perbelanjaan Plaza Medan Fair ini sendiri. Selain itu juga beberapa kebijakan lain yang diterapkan oleh manajemen pusat perbelanjaan ini, diantaranya menjaga jarak, mengatur agar setiap pengunjung dapat bisa menjaga jarak atau physical distancing, sehingga bisa mencegah penyebaran COVID-19 ini sendiri. Dan juga hanya beberapa stand dan tenan saja yang dibuka di sini, namun sudah di atas 50% tenan-tenan yang ada di Plaza Medan Fair ini sendiri sudah dibuka, kecuali untuk tempat hiburan seperti bioskop, wahana permainan anak, ataupun tempat karaoke ini hingga saat ini masih ditutup untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19 ini sendiri. Nah, sementara Lofi dan juga pemirsa, kebijakan dari manajemen pusat perbelanjaan di Plaza Medan Fair ini sendiri, mereka selalu melakukan penyemprotan disinfektan di areal mal ini sendiri selama 3 kali dalam sehari untuk mencegah penyebaran COVID-19 di ruang publik seperti pusat perbelanjaan ini. Demikian, Lofi.
Baik, terima kasih Febrina Mutiara melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Kita beralih ke Surabaya, sudah ada Oki Arisandi di sana. Oki, bagaimana persiapan Surabaya terutama di pusat perbelanjaan untuk protokol kesehatannya dalam zona hitam menjelang new normal? Baik, selamat siang Lovi dan juga pemirsa. Memang sampai dengan saat ini belum ada keputusan yang menyatakan bahwa kota Surabaya akan siap dijadikan sebagai salah satu kota untuk menjelang new normal. Karena sampai dengan 8 Juni 2020 esok, kota Surabaya masih melaksanakan PSBB putaran ketiga. Dan perlu diketahui terkait dengan PSBB ini sendiri di kota Surabaya, memang sejak dimulainya PSBB tahap pertama hingga tahap ketiga yang masih belum selesai ini, pemerintah kota Surabaya tidak mengeluarkan kebijakan secara khusus untuk menutup pengelolaan mal atau pusat perbelanjaan di kota Surabaya, sehingga bisa dikatakan bahwa sejak PSBB dimulai hingga sekarang pusat perbelanjaan masih tetap buka, walaupun dari pandangan kami memang beberapa diantaranya masih ada yang sepi pengunjung dan diantaranya masih ada yang ramai pengunjung. Dan untuk lebih lanjut, saya sudah berada di salah satu pusat perbelanjaan di pusat kota Surabaya. Sudah bersama kami Ketua APPBI, Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia DPD Jawa Timur, Bapak Sutandi. Selamat siang. Selamat siang, Mas. Pak Sutandi, jika kita lihat memang ini sejak PSBB dimulai hingga sekarang tidak ada kebijakan untuk menutup mal. Tapi dengan protokol kesehatan yang sudah diterapkan, apa yang berusaha dilakukan oleh pihak pengelola mal untuk paling tidak memastikan masyarakat yang berkunjung ke sini aman? Baik, jadi memang saya sampaikan bahwa dari awal sebelum PSBB kita sudah menerapkan protokol penanganan COVID itu sangat ketat di mal ini. Dan demikian juga selama masa PSBB yang sudah periode ketiga kalinya, mal kami tetap buka. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa mal ini sudah menerapkan protokol yang sangat ketat. Antara lain yang kita jalankan seperti pada saat pengunjung masuk ke mal, mereka sudah disiapkan tempat cuci tangan. Setelah cuci tangan, kemudian mereka juga masuk ke bilik sanitasi. Kemudian akhirnya masuk ke thermal scanner. Di sini kita sudah pakai scanner supaya apa? Ada alarm yang otomatis berbunyi apabila suhu tubuh orang itu di atas 37,5. Nah, dari sini kita juga menerapkan protokol yang sangat ketat di setiap toko. Kenapa kita masuk ke toko pun dibatasi jumlah pengunjungnya. Kalau physical distancing itu jaraknya 1 meter, kami ambil patokan 2 meter. Sehingga satu orang kita anggap 4 square meter. Artinya kalau satu toko seluas 100 meter, yang boleh ada di dalam toko itu pada saat bersamaan hanya 25 orang, Mas. Oke, baik. Pak Sutandi, kita lihat ada berbagai macam fasilitas protokol kesehatan di sini. Apakah dengan penambahan alat-alat protokol ini masih bisa mengcover jumlah pemasukan yang kemarin beberapa bulan terakhir sempat sepi pengunjung? Baik, jadi kalau bicara masalah ekonomis, sebetulnya kita buka mal itu sama sekali tidak ada untungnya. Kita justru rugi. Kita tekor, kenapa? Karena 3 bulan rental pasti kita sudah akan tangguhkan itu. Kita tidak akan menerima 3 bulan rental, yaitu April, Mei, dan Juni. Terus kemudian kita sendiri melihat bahwa kita membuka mal ini yang diuntungkan hanya 3 orang. 1, karyawan. Ada 5.000 orang karyawan di satu mal yang karena mal tetap buka, dia tetap bisa bekerja. Seandainya mal ini tutup, 5.000 orang unpaid leave. Baik, siap. Terima kasih Pak Sutandi Purnomosidi, Ketua APPBI DPD Jawa Timur. Sepertinya dikatakan Pak Sutandi bahwa di setiap mal di kota Surabaya, salah satunya di tempat saya melaporkan, dipersiapkan berbagai macam protokol kesehatan. Di depan pintu masuk sudah ada wastafel untuk para pengunjung mencuci tangan terlebih dahulu, lalu juga ada sterilization chamber atau bilik disinfektan, dan saat masuk ke pintu masuk pusat perbelanjaan, masyarakat atau pengunjung diminta untuk menjaga jarak dan terlebih dahulu berdiri di depan alat thermal scanner, di mana suhu tubuh ini mereka akan dicek, dan jika di atas 36,7 maka akan berbunyi alarm yang menandakan bahwa sang pengunjung tidak diperbolehkan masuk terlebih dahulu dan nanti akan dicek kembali kemudian. Dan memang sampai dengan saat ini dikatakan bahwa sebelum PSBB pun atau saat PSBB dimulai, jumlah pengunjung yang masuk ke pusat perbelanjaan di tempat saya melaporkan sudah menurun sebanyak 25% saja dari kapasitas normal yang ada. Lovi, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Oki Arisandi melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Sebelumnya ada Febrina Mutiara dari Medan, Sumatera Utara.